Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pandirwara Beramai. Ya, di sini aku Joshua. Di sini kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Jarang-jarang akun di Boy Pepandiran. Yang pertama di sini kita dari sisi sebelah mana nih? Timur menuju orang Jogja tuh. Nah, di sini kita ada Atar. Tepuk tangan buat Atar. Terima kasih. Dan di sebelah sini ada yang lebih spesial lagi, jarang-jarang bisa diundang dengan kesibukan yang luar biasa sibuk. Di sini kita sambut Odon. Ya, kayak apa kabarnya Odon? Gitu bang. Oh, kayak itu bang lah. Menatar bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita tahu di sini perbedaan karakter bintang tamu kita hari ini ya. Jadi Atar dan Odon ini merupakan kekawanan kita yang lagi menempuh pendidikan di Jogja. Alhamdulillah. Nah, jadi kita langsung aja di Pandirwara kali ini kita mulai dari Atar dulu Gin. Boleh. Karena tadi kita sudah memulai dari Atar. Nah, Atar nih kan sebagai mahasiswa berprestasi. Prestasi. Oke. Yang lumayan lah gitu, lancar dalam kehidupan akademisnya. Nah, Atar nih dulu kenapa memilih kuliah gitu nah? Soalnya ada dengar-dengar kabar Atar nih sejujurnya kadang hendak kuliah biasa gitu dan hendak sesuatu yang lebih. Nah, tapi Itu kan kuliah. kenapa ujung-ujungnya memilih kuliah di sini gitu nah? Kenapa kuliah dulu pertamanya? Jadinya. Pertama kenapa kuliah? Hendak melanjutkan pendidikan aja sih sebenarnya. Lanjut pendidikan aja lah. Karena habis SMA kan masih bingung mau apa. Kita mending lanjut pendidikan dulu. Lalulah berkuliah kita. Kayak itulah. Kalau si Odon nih bang, kenapa Odon nih memilih kuliah? Soalnya dilihat-lihat nih kayaknya Odon nih cocok kalau langsung lanjut jadi ustadz gitu nah. Penginan nih loh kayak Fayo kuliah empatan kawan bang. Mantan kawan. Pindah banyak kawan gue yang kuliah empatannya. Oh banyak yang kuliah lah. Jadi sebujurnya dari diri Odon seorang nih hendak lah kuliah. Ya tapi Ya kayak itu. Ya kayak itu. Iya atau tidak itu? Iya atau tidak deh jadi. Apakah dari keinginan sendiri atau karena melihat kawanan FOMO menjadi orang sekarang tuh lo? Benar ya. Ya, berarti umpatin kawan aja lah intinya gitu. Ayo ke kawanan aja. Jadi Odon nih menatarkannya dasar kayak orang pada umumnya lah ya hendak karena pengen aja melanjutkan studi. Kalau si Odon nih ya karena ya ikut-ikutan teman lah bisa dibilang karena melihat yang lain kuliah. Ya udah aku kuliah juga. Nah, pindah rame. Pina Rami Jan. Pina Rami itu kuliah. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang berarti Atar kuliah di mana nih Tar? Aku kuliah di UTY. TY. Angkatan 21. Angkatan 21 dengan jurusan apa nih? Jurusan informatika. Informatika. Oke, kalau Odon nih kuliah di mana nih? Kuliahnya di Amikom, angkatan 21, jurusannya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Loh, Ilmu komputer. Apa ya teringat? loh, yang tahu jurusannya Informasi, Teknologi informasi. Oke, ya. teknologi informasi ya luar biasa. Jadi bintang tamu kita ini menggeluti di bidang perinformasian, informatikaan lah. Berarti gelarnya sama nih kayaknya nih. Nanti ke depannya. Gelarmu apa gelarmu? Gelarmu apa nanti? Gelar saya. Apa Don? Eskom. SKOM. Atar juga SKOM juga. Oke. Kenapa nih? Kan Eskom nih kayaknya di Banjar ada aja kayak itu nah, kampusnya banyak aja yang lulusan Eskoman. Kenapa milih kuliah jauh-jauh ke Jogja? Nih kisahnya nih. Kan dari Odon dulu gini kita coba hendak mendengar cerita kayak apa the beginning jadi sampai sini. Sebujurnya Sambil diminum aja yang lagi kada Pandir. Sebujurnya daftar kuliah tuh apa itu yang SBNPTN-nya di Unlam. SBMPTN di Unlam. Lawan di Surabaya itu ngambil teknik lingkungan lawan PGSD. Oke. Itu kada diterima lo Dua-duanya. dua-duanya Oh. pinanya. Lain jalannya berarti. Jalannya. Habis itu diterima di. Nah, daftar di Amikom ini aneh. Oh kenapa aneh tuh? Bisa Betul. diceritakan nih wah. Rame nih kayaknya nih. Kada sengaja daftarnya. Sengaja lah. Kayak apa tuh kada Kenapa tuh sengaja? rasanya tuh bicik kah? Sore-sore ada duduk di muka rumah. Ah. Ada dikirim lawan mbak link Mbaknya lah. suruh daftar sini jar. Isi aja lo
tuntung sembahyang maghrib timbul-timbul loh kok keterima. Wah, berarti penerimaannya sangat cepat lah. Ya, jadi malam itu juga langsung bayar, udah langsung terima. Jadi Mantap. tidak seperti yang lain tuh apa lawas loh ya, Biasanya ada prosesnya. Ada proses kayak biasanya orang ini menghadangi sebulan deg-degan gitu loh. Apalagi kayak Atar nih kan kisah masuk kampusnya banyaknya karena mengisahkan ya pasti. Jadi mau nikah nih kayak anak masuk Amikom nih langsung aja gitu lah. Kira sengaja langsung lah. Oh, mantap. Bisa kayak Atar. Rencananya kan wah paling Uniska kan. Ternyata Uniska. Kampus paling bagus sih kalau sekarang lah kalau nggak salah. Ya. Ya, habis itu Iya. jadinya malah keterima. Nah, tuh ada tamu tuh bisa diambil bisa diri. Oke. Nah, habis itu kan di sini loh dengan jurusan yang tadi. Kenapa ngambilnya waktu kan sengaja memilih tadi tuh di jurusan itu gitu. Sudah tahukah hendak berkarir ke sana atau hendak mendalami di sana aja? Karena pengen ada animasinya sih kan. ada animasinya. Lumayan dulu tertarik sih dulu. Tentang animasi. Dulu tertarik animasi. Wah, ada animasinya nih. Ada animasi kan lihat-lihat juga di lain nggak ada kayaknya. Tapi Baharja tertariknya, wah ini sudah tertarik lagi pas sudah kuliah. Ya sudah ngerasain. Sudah merasa inilah sudah merasa salah sudah jurusan. merasa salah jurusan kayaknya nih. Wah. Dan ini untuk masalah salah jurusan nih kita bisa diperdalam nanti lagi nih. Mungkin kita tanya di Atar nih. Atar tadi kan juga untuk jurusannya sama. Di Banjar kan juga lumayan banyak lah. Banyak juga kampus-kampusnya. Bahkan ada kampus-kampus yang khusus ke informatika gitu nah. Kenapa nih Atar memilih gasan kuliahnya tuh di Jogja? Mungkin awalnya karena punya keluarga yang pernah kuliah di Jogja. Pernah kuliah di sini sama kampusnya? Beda. Oh beda. Cuman pernah kuliah di Jogja gitu. Jadi enak juga kuliah di Jogja nih. Enak juga lah. Ya, pasti lah. Mulai SN, SB kan milih di Jogja emang. Oh iya kan. Milih apa tuh kalau boleh tahu tuh? SN ini di UNY. Oh UNY. SB ini di UPN. Oh UPN veteran ya? Oke. Terus habis itu baru daftar di juga. Terimanya di sana. Yes. Kalau jurusan berarti dasar. Jurusan emang Handa. Sudah dari SMA kan ngoprek-ngoprek gitu. Emang suka komputer gitu aja. Minat aja. Nah, digital. Iya. Habis itu kenapa tuh akhirnya memilih opsi kan ibaratkan berarti waktu pendaftaran UTY ini salah satu pilihan lah. Nah kenapa tuh yang dipilih tuh jadi UTY gitu? Karena awalnya tuh emang karena kuliah biasa. Iya apa tuh maksudnya tuh? Emang daftar kedinasan dulu. Oh kedinasan. Nah ini nih yang rame nih kisah hidupnya Atar nih. Awalnya kedinasan. Ya. SKD kan dulu lulus. Tahun pertama tuh. Tahun pertama. Berapa tahun tuh coba tuh? 3 tahun. 3 tahun, oke. Tahun kedua. Tahun kedua di SKD juga kan dulu. Tahun ketiga di kesehatan. Itu sudah hampir ujung-ujung lah sudah. Jadi sudah pasrah dan lebih nyesek lah. Ya, menjalani hidup akhirnya melanjutkan di UTY. Melanjutkan di UTY. Sebelumnya selain di UTY berarti ada daftar kampus lain juga kah selain yang dari jalur formal SBM SNM gitu? Kada ada. Oh langsung UTY langsung diterima. Lulus UTY udah itu. Udah gas itu aja. Nah kalau Odon nih bang, akhirnya Amikom tuh karena sengaja tadi. Berarti kampusnya sejujurnya sebelum dipadahi mbaknya tuh kada tahu Amikom tuh apa, lokasinya di Jogjanya terpikir kadanya atau kayak apa? Atau hanya dengar kayak apa di kampus apa nih? Habis itu oh iya udah daftar gitu. Sudah tahu sih kan. Oh sudah tahu. Teman kawan abah kuliah di sana juga bari. Oh kawan abah. Angkatan awal. Jadi suam mendengar kisah-kisah lah. Mendengar itu ya kan. Oke, berarti semakin jadi yakin aja gitu lah sudah ada cerita-cerita dulu. Disambat yakin kada coba bang. Oh ada coba. Dasar mencoba karena sengaja tadi. Apa ada kawan kan di Jogja jadi hendak di Jogja? Kada ada sih, tapi mbak kan dulu kuliahnya di Jogja juga. Oh mbaknya di Jogja juga. Makanya jadinya yakin-yakin aja lah ambil kampusnya modal di sini. Nekat lah. Modal nekat. Ya, mungkin itu ya dari bintang tamu yang sangat-sangat jarang bepandir ini untuk alasan kenapa mereka memilih kuliahnya di Jogja dan dengan di kampusnya masing-masing beserta dengan jurusannya. Mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, apakah Atar menyesal kuliah di jurusan ini, di kampus ini dan di kota ini? Kalau jurusan sih kada juga sih.
Lebih ke 70-30 lah. 70-nya kada. Kada. Oh, 30-nya nyesal dikit. Sedikit. Oke. Terus kalau kampusnya Kampusnya ada sedikit penyesalan. sedikit aja salah. Kenapa kada daftar ke lain gitu? Oh, kenapa itu kada aja. daftar yang lain? Iya. Itu aja. Kalau kotanya, Bang? Kotanya oke. Oh, kotanya oke. Nah, gimana nih untuk Odon? Kayak apa Odon? Ya bagus aja. Bagus aja semuanya. Tidak ada penyesalan. Tadi Jar menyesal dari kuliah jurusan animasinya tadi. Cuma nyesel jurusan kampusnya enak aja. Kampusnya enak aja, jurusannya yang disesali lah. Ah, Kalau bisa mengulangi milih, jurusan apa akan pilih? ekonomi. Ekonomi di Amikom ada? Ya, Kada tahu. gitu. Oh ya sudah kalau kada tahu. Ya mungkin itu dari bintang tamu sekalian. Kita rehat sejenak. Pandirwara Berandai kali. Sepatu kotor bikin kepala pening? Solusinya Cuy Cuning. Kembali lagi di Pandirwara Berandai lagi. Ya tadi kan kita sudah memandirakan masalah latar belakang buannya kenapa besok kuliahnya di Jogja lawan kenapa di kampus dan jurusan masing-masing lah. Nah setelah buhan kekawanan Beratani kan sudah kuliah sudah 3 tahun lebih lah rata-rata kan berdua nih. Yes. Itu kayak apa sih yang dirasakan gitu loh culture kampusnya masing-masing gitu kan. Kita kan penasaran juga supaya kita nih lengkap pembahasan di Pandirwara ini dari beberapa kampus kalau bisa. Nah, di sini dari kekawanan kita mulai dari Atar dulu ya. Apa yang Atar rasakan nih selama berkuliah? Apa budayanya mungkin dari segi kawanan atau dari dosen, dari peraturan kampusnya mungkin juga gitu nah. Bisa dijelaskan mungkin diceritakan lah. Mungkin mirip kayak kampus-kampus yang lain juga lah. Mungkin bisa diceritakan dari semester 1 gitu. Nah, kayak itu. Nyaman. Semester 1 ini kan online nih. Ini ya betul. Online ini kan kita cuma online. mengikuti buka Zoom. Ya. Sudah entah guring kah, entah memperhatikan kah gitu loh. Ya, masing-masing jalan gitu. Masing-masing jalan gitu. Nah, habis itu Terus tuh masuk semester 2 tuh separuh online lah bisa dibilang. Kalau di kampusku separuh online. sistemnya kayak apa tuh? Sistemnya awalnya sampai tengah semesteran tuh masih online. Pas para UAS baru offline. Oh, pas baru offline. Berarti setumat aja offline. Ya, kayak apa tuh? Pas sudah mulai offline. Anak UAS tuh kaget-kagetan lah. Oh, kaget-kagetan. Apalagi kan tidak kenal nih. Tidak Sama kenal. teman kelas ini belum bertemu langsung. Oh iya. Jadi tidak akrab Tidak lah. akrab. Jadi Ya. mencari kawan bahasa dari awal. Kawanannya hanya semester 2 berarti. Ya. Habis itu kayak apa tuh? Terus tuh naik dapat kawan sebuting-dua-buting, makin makin banyak. Banyak. Lalu lah sering berkawanan gitu. Akhirnya mulai berkawanan tuh di mulai semester 3-an gitu lah. Ya, 3-an ke atas lah. 3-an ke atas. Sampai ini masih berkawanan tuh. Sudah semester akhir nih. Biasanya jarang berkawanan mau sudah. Berkawan kada berkawan. Berkawan. Nah, Apalagi kita semester akhir kadang-kadang ke kampus, kadang-kadang kada. Ya, jarang Bujur bertemu ada. lah sudah. Terus itu habis kawanan sudah nyaman kan tuh semester 3 ke atas. Terus itu kayak betul dari segi kuliahnya atau Kalau dari Yang segi lain. kuliahnya misalnya di kelas kan kurang lebih kayak yang lain lah, misalnya sebagian ada yang aktif, sebagian ada yang pasif. kayak ada tergantung yang- orang-orangnya aja. Ya, tergantung orang-orangnya. Ada juga yang bersirkel-sirkel. Oh, bersirkel-sirkel juga lah. Berarti di sana kada individualis tapi bikin kelompok-kelompok kecil gitu lah, lebih ke sana Biasanya arahnya. seperti itu. Apalagi mahasiswanya di jurusanku lumayan banyak Oh, lumayan banyak. Jurusan unggulan UTY kah kayaknya? sepertinya. Sepertinya ya. Jadi setiap kelas tuh kadang ganti-ganti orangnya nih. Jadi acak terus. Ya, acak terus. Acak terus. Orangnya ya temen kada yang berjanjian itu jalo jadinya kawannya. Jadi iya. Mun dari Atar sendiri rencak berjanjian lah mau nih Kamtar. Kadang berjanjian. Karena berjanjian. Mun dapat kelasnya karena ada kawannya nih. Biasanya lo kawanan yang agak asing tanda kutip nih. Kayak apa biasanya interaksinya, apakah nyaman aja kah orang-orang di sana atau
kayak ngalih gitu. Ya kalau diajak ngobrol enak aja lah. Enak aja. Walaupun ya ngobrol-ngobrol basa-basi ya. Kayak biasa orang kada kenalan dari awal. Tapi itu jadi berkawan kah atau sekedar basa-basi untung beli kaya gitu sudah. Hanya berkawan sampai akhir semester Sudah. tiba-tiba pegat. Oh, tiba-tiba pagat lah, Iya. kada berkawan lagi. Oh my. Ya bersapaan aja lah Sapaan kamu bertamu. aja. Iya, karena keperluan kelas aja pas itu tuh bahari tuh makanya berkawanan. Namun dari segi apanya lagi lah, kayak apa biasanya di sana lawan dosen tuh kayak masih feodal benar kah? Atau kayak sudah yang santai atau sudah mulai ke arah modern kayak di luar negeri bukan Bengiongaran aja atau kayak apa nih biasanya nih? Ya masih bekiau guru. Masih bekiau Bapak, ibu. Oh iya. Siwa, siwu. Masih misi-misi. Ya. Kalau di kelas Bang kayak interupsinya bebas atau kayak ngalih Tergantung kan? dosen. Tergantung. Oh, iya. Biasanya kan ada dosennya killer, ada yang santai, ada yang iya. biasa cerita-cerita aja. Campur-campur lah. Ada yang kadang-kadang masuk juga ya. Ada yang agak koler gitu Iya, lah. betul. Rancak memberi tugas saja. Iya. Ada juga. Tapi yang paling umum lah biasanya di sana dosennya yang kayak apa nih, yang paling banyak, yang rata-ratanya lah mungkin kalau kita ambil dari rata-rata. Rata-ratanya ya kayak dosen misalnya masuk beri penjelasan, karena ada dibuka sesi tanya jawab. Oh, Ya, kayak itu aja. kayak Dosen normal lah. dosen normal presentasi terus pertanyaan gitu lah. Paling banyak yang kayak itu lah yang normal. Nah, berarti mau dari dosen berarti oke aja dengan dosen yang kayak itu lah. Untuk Oke. menunjang keinginan Ikam dalam kuliah gitu kan. Dalam menggali ilmu jadi orang tuh. Yang kada oke itu yang kalau dosennya Hah? ya tidak menjelaskan, beri tugas kan kita tidak jadi mengerti dengan bingung ya, tugasnya jadi ya. bingung. Tidak ada penjelasan juga Ya, setelah betul. tugasnya ya. Walaupun belajar sendiri kan tidak diarahkan nih kemana nih. Ah, Kadang disalahkan padahal tidak diajari. Iya betul. Seperti itu. Oh iya. Tapi dari segi dosennya sendiri tuh biasanya lebih ke full time akademisi atau ada yang kayak ke arah ke arah praktisi juga atau kayak apa tuh biasanya dosen-dosen di UTY itu. Terutama di jurusan Ikam. Lebih ke praktisi. Malah praktisi tapi ngajar Banyak. juga sambil. Heeh. Oh, jadi kadang-kadang waktunya di luar kampus juga banyak lah malah dosen-dosennya. Dari luar kampus banyak juga. Nah, berarti di sana kan pembelajarannya cenderung praktikalnya juga dapat gitu loh. Kayak diberikan insight tentang Di luarnya kayak apa? Di luarnya kayak apa? Ada yang sekedar teoritis gitu kan. Arahnya berarti. Walaupun sarjana bukan sarjana terapan. Ya. Nah, iya. Itu apakah dari atas orang tuh ketujuh lah gitu kan. Lumayan, jadi kita tahu dunia luar dari jurusan ini bagaimana gitu. Bagaimana? Nah, Karena di Kampus bidang aja. akademisnya aja. iya, jadi ada bayangan lah gitu lah Iya. habis ini. Nah, mon dari Odon nih. Odon ini kan jurusannya lumayan ini ya. Tadi animasi ya. Tidak banyak lah sepertinya ya. Kada banyak lah. Kada sebanyak Qatar mungkin jurusannya di Kampus-kampus. di kampus-kampus di Jogja, di Indonesia lah. Namun dari Odon sendiri ini kayak apa nih culture-nya, budayanya tuh di kampus nih? Kalau kampusnya kayaknya sama deh. Kenapa? Apanya sama tuh? Apanya? Apanya tuh? Dari semuanya kan gitunya. Gimana? Apanya yang sama? Tadi kan misalnya apa dosennya apa yang pertemanannya, masuk kelas, pertemanannya. Kurang lebih sama kayaknya. Cuman kelasnya lebih banyak prakteknya kayaknya daripada teori. Oke, berarti prakteknya langsung di kelas. Prakteknya langsung kan Ah. di kelas itu nyalakan komputer, dosen menjelaskan sedikit, kita langsung praktek sambil diarahkan Oke. sama dosennya. Oh, berarti Berarti banyak di lab gitu. Lebih di lab atau di kelas masing-masing? Di kelas aja pakai device masing-masing gitu. lebih sering di lab sih. Oh, di lab. Masuk di lab berarti seringnya. Paling dari 1 minggu itu masuk kelas teorinya bisa cuma 2 kali ya. Berarti lebih sering di lab, langsung Di lab, praktek ngerjain langsung gitu praktek, kan. kerjain. Tetapi itu kayak dijelaskan lawan dosennya kah kayak apa ilmu dasarnya atau teknik-teknik dasarnya kayak itu atau kayak langsung disuruh mengembangkan masing-masing aja? Ya dijelaskan pertama-tama kan dijelaskan tuh sekitar 30 menit Oh, 30 pertama kan menit dijelaskan. dulu kan dijelaskan. Dulu. Langsung coba. Baru langsung Terus praktek. coba langsung masing-masing. Coba langsung kan itu jadinya menurut kan lebih gampang jadinya kan pahamnya. Tapi itu biasanya pas lagi mencoba-coba tuh, nah ini ke sisi kawanannya lagi. Apakah bukan kamu fokus masing-masing gitu kan? Kayak diam gitu atau ada yang diskusi-diskusi juga dengan kawanan gitu kan? Sambil diskusi kan lagi misalnya nggak paham nanya ke samping, Oh, nanya ke ke depan, ke belakang. Ini apa cuy? Ya.
Tapi itu berarti diskusi bepandiran ini jalan pas lagi praktik aja kah? Atau di luar kelas pun masih bepandiran lagi sudah tuntung kelas kayak itu biasanya sebelum bulisan? Biasanya sebelum waktu sudah keluar tuh sambil ngomong-ngomong sih kan. Sambil keluar kelas sambil ngomong-ngomong gimana tadi gini. Habis itu pulang aja sudah. Itu pulang. Ada yang nongkrong kan masih di kampus nongkrong di kampus ya. Ada yang pulang. Kalau Odon sendiri biasanya kayak apa nih? Pulang, oke. Pulang lah. Berarti dari segi pergaulannya kayak apa nih? Apakah di sana tuh apalah semuanya berkawan atau kayak ada circle nih kayak di Atar tadi atau malah lebih individualis kayak ya sudah keluar pagar kampus nih sudah urusan masing-masing gitu. Nah, lebih kemana nih? Kalau untuk setelah kampus lah ceritanya. Circle itu ya pasti ada. Pasti ada, oke. Pasti ada. Yang individualis kayaknya nggak tahu juga kan. Karena nggak tahu. Gak merhatiin orang juga gitu. Saya di kelas tuh ya, Bang. Hah? Apakah ada nih satu orang yang kalau di kelas bertanya tadi- terus apa kalau dosennya Nah tuh, kayak di Atar tadi kan ada tuh yang lebih aktif kalau di kelas. Yang aktif itu kan pasti ada setiap kelas Orangnya itu kan. aja. Orangnya itu aja. Itu aja. Ya. Pertanyaannya jelas nggak jelas tetap penting nanya. Yang penting nanya. Bukan hanya yang penting tapi yang penting nanya. Yang penting nanya. Ya. Habis itu kayak kalau kayak jadi tadi kan kalau bingung tuh ada tuh diskusi ulang kawanan tuh. Biasanya tuh kayak random aja kan takutnya tuh kiri kanan muka belakang atau kayak mencari kawannya gitu nah. Biasanya itu kan duduknya tuh Sudah berpilih sudah di mana kawannya. hari pertama duduk pasti dia kan di situ nggak mungkin pindah-pindah device-nya. Oh, Situ-situ aja. Situ-situ aja. Situ-situ aja. Pas hari pertama tuh milih berarti berpilihnya. Berarti kawan sebelah nih Berarti itu kawan aja. sebelah tuh Itu aja aja. kawan-kawanannya juga. Iya. Oh iya. Tapi kalau yang barisan belakang biasanya ganti-ganti. Ajak. Berarti mau di kelas kayak itulah suasananya gitu nah. Dan kalau di luar ya kayak itu juga gitu tergantung masing-masingnya lagi gitu lah. Tergantung kan kadang-kadang ada dosen yang walaupun di kelas praktek kan tetap aktif dosennya itu nanya-nanya. Oh dosennya yang aktif nanya malahan. Yang kuis-kuis nanti kan lumayan dapat nambahan nilai. Walaupun sambil praktik tuh. Sambil praktek pasti lah ada. dosennya. Dosennya mah juga di luar apakah dosen-dosen di Amikom jurusan terutama di jurusan Amikom di di animasi ini full banyak yang full time ngajar kah atau sebetulnya sini-sini tuh animator juga di luar gitu. Animatornya di studio MSP. Berarti di luar. Berarti Apa di luar. di kampus juga? Apa di kampus juga? Kampus. Oh jadi sini-sini Ya kan Amikom punya studio animasi juga. oh punya studio animasi sendiri. Biasanya ada kerjasama dengan pihak-pihak luar gitu. Ada. Oh berarti nyaman lah. Jadi sidin kau jadi cari di kampus aja gitu lah. Ada. Karena begawiannya di kampus ya, walaupun yang gawin kampus lah ibaratnya. Nah, karena keluar. Kadang alih berarti. Kadang alih dicarinya nyaman. Karena ada yang ghosting dosennya. Aman. Mahasiswanya yang mungkin malah ghosting. Odon nih Mahasiswanya kayaknya yang hilang. tipe-tipe mahasiswa yang mengghosting dosen nih. Masih aman kita kalau di kampus. Oh masih aman. Soalnya tadi kita menghubungi Odon ini sangat susah ya. Wah, seranjak mengghosting orangnya. Si Odon ini kan sangat sibuk di dalam kamarnya. Ya, di dalam kamarnya. Di hutannya itu. Dalam hutan rimba berpasir itu. Ya mungkin untuk kayak apa culture dari kampus masing-masing mungkin itu tadi sudah disampaikan semua ya dari Atar dan dari Odon. Ya mungkin kita akan rehat lagi sejenak. Tetap di Pandirwara Berenaya lagi. Hidup memang selalu penuh dengan perbedaan, tak jarang. Perbedaan itu juga membuat kita saling bertengkar. Namun, jangan biarkan kita terlarut dalam diam. Di bulan Ramadan ini, mari saling memaafkan dan tingkatkan persaudaraan tim Abdi Collection. Merekat di tiap kebersamaan. Ya, kita kembali lagi di Pandirwara Berenaya lagi. Ya, kita tadi sudah membahas ya dari awal tadi kenapa kekawanan ini kuliahnya di Jogja, kampusnya, terus mengisahkan kayak apa culture-nya di kampus masing-masing gitu kan. Nah, ini kan pemirsa kita nih kan
bisa juga dari ading-ading nih, ading-ading SMA, SMK, MA, MAK yang hendak lulus gitu. Nah kan biasanya beberapa dari beban ading-ading ini kan mungkin ada yang berpikir kayak, bah ini kayaknya lulus sekolah langsung jadi begawi gitu. Atau ada yang anak langsung nikah, ada juga paling. Ada juga. Yang sudah kawitannya sugih. Nah, itu kadang-kadang langsung kawin jagin daripada pacaran-pacaran gini aja. Nah, tapi kan sebagai kawan ini kan yang sudah merasa kuliah gitu. Adakah sedikit atau banyak kayak saran-saran gitu supaya adik-adik ini berpikir lagi supaya bisa habis untung sekolah tuh melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Mungkin langsung aja lah Bu Nikam bisa disampaikan gitu nah. Mungkin akan masukan aja buat pertimbangan nih bahwa ya. kuliah nih ya sebagai menambah ilmu. Kan habis di SMA ilmunya kan sangat umum kalau SMA. Betul. Apalagi kalau SMK mungkin ada sudah jurusannya masing-masing. Tapi kalau mau memperdalamnya harus kuliah. Lebih dalam lagi. Kuliah ini kan kayaknya untuk memperluas peluang sih kan ke depannya. Memperbesar peluang gitu. Memperbesar peluang kerja. Macam-macam kan. Ya walaupun apa tuh? Ya paling ada nambah relasi, nambah kesempatan lah ya. Kesempatannya kan lebih luas jadinya. Walaupun kan masih belum pasti kan, tapi lebih yang jelas lebih luas daripada yang kalau selesai di sekolah wajib 12 tahun itu aja ya. Kecuali emang sudah punya link usaha, emang mungkin dari bapaknya mewarisi meneruskan usaha. Nah, itu terserah aja lagi tuh. Terserah aja lagi tuh. Silakan kalau yang sudah langsung lanjutkan aja. Nah. Berarti itu utamanya tadi ada poinnya untuk memperdalam ilmu yang sudah kita pelajari di sekolah supaya lebih spesifik, lebih dalam. Lawan yang tadi dari tambahan dari Odan tadi supaya kita besar peluang lah untuk kedepannya gitu, nah supaya menjadi orang tuh untuk kehidupan yang lebih baik jadi orang-orang biasanya tuh kan. Kan nggak ada salahnya juga kan belajar lagi itu kan. Nggak ada salahnya. Jangan merasa cukup cuma ilmu yang di sekolah. Ini pepadahan dari Odon, jangan merasa cukup dengan ilmu yang dari sekolah karena ada salahnya kita belajar lagi gitu. Anjay. Nah, untuk kuliah tadi kan salah satu pilihan kota biasanya orang memilih kuliah nih kan, apalagi dari hubungan kita dari Banua nih, biasanya banyak tuh yang memilih kuliah di Jogja gitu nah. Nah, ini adakah penguat dari buhan-buhan pian nih dari kemikam seberatan ini gasan orang ini semakin yakin gitu nah kenapa harus milih Jogja gitu nah sebagai tempat kuliah. Kan yang seperti kita kenal Jogja ini kota pelajar gitu. Aduh, terus. Ya kotanya nih kan nyaman aja, terus bisa didiami tuh. Nyaman gak bisa didiami ya. Kebutuhannya lumayan terjangkau. Oke. Udah jadi kita insya Allah bisa fokus lah. Insya Allah bisa fokus. Studi itu asal jangan macam-macam. Nah, asal jangan macam-macam. Itu kata kuncinya tuh. Kalau kuliah dimanapun, karena di Jogja aja, asal jangan macam-macam. Macam-macam. Nah, itulah. Coba antar nih adakah? Kalau dari aku lah, mungkin karena emang kamusnya banyak. Di mana-mana ada nih di setiap tempat ini ada aja kamusnya banyak banget lah di sana. Banyak banget. Ada yang memparakan. Ada yang bersebelahan. Ada yang bersebelahan. Tinggal pilih aja lagi ya lo. Iya. Kalau masalah yang lain-lain kan bisa menyesuaikan gitu. Lagi adaptasinya. Harus lah itu. Itu dimanapun kita lah harus menyesuaikan juga gitu. Ya kan merantau kecuali ada keluarga di Jogja. Nah, kecuali ada keluarga. Dan ada keluarga pun kena menyesuaikan juga loh kawanan, budaya sekitar gitu kan. Kita lawan orang Banjar, lawan budaya orang sini nih besar Belain. Belain. Ada perbedaan-perbedaan lah dari kita di Banjar biasanya loh. Juga kan karena ini banyak kan mahasiswa kan ada mesti dari mana-mana, banyak sukunya, budaya macam-macam gabung di sini bertahan. Nah, ya betul, apalagi di Jogja nih kan kayak jadi miniatur Indonesia jadi orang tuh kan banyak yang kesini gitu kan dari mana-mana, dari timur dari barat. Saya tidak bisa merasa superior. Tidak ada yang bisa merasa superior, betul. Jadi kita di sini ini lebih kolaboratif juga. Ya. Gitu. Nah, kalau nih ading-ading jadi minat habis nonton ini, wah hendak kuliah gini aku, habis itu lebih spesifiknya kayaknya kuliah di Jogja menarik nih. Nah, kayak apa nih dari orang-orang yang sudah kuliah lawas di sini untuk masalah biasanya nih kan memikirkan lo sedang merantau nih kayak apa nih tinggalnya kayaknya di sana gitu loh. Nah, apa aja biasanya nih opsi-opsinya kalau di Jogja nih, nah yang bisa direkomendasikan loh kawanan nih.
rekomendasikan banyak banget opsinya. Nah, Yang siap. paling pasti dulu kan ngekos. Nah, ngekos ya. Ngekos ya paling di pikiran paling pertama orang pasti ngekos. Tuh, Kontrak lawan kawanan. bisa aja. Itu mungkin kamu dapat kawan di kampus biasanya lo sudah Atau kawan ngontrak bareng. sekampung bimbay. Kan sama Ya. Bimbay ya. Itu gin tergantung lagi kampusnya para kardo, jauhan lo. Ya. Dan opsinya bisa juga kita nge-asrama tenang. Nah, opsi terakhir nih menarik nih. Asrama nih kayak apa nih kalau dari buat Bian nih? Biasanya asrama nih banyak jenisnya ya lo. Ya, Ada yang emang dari kampus, ada yang dari kampus, ada yang pesantren mahasiswa lah. pesantren mahasiswa, ada yang daerah. Ada yang daerah. Seperti Lamang saat ini. Contohnya asrama lama. Ya. Ya. Ini salah satu asrama daerah dari beberapa asrama daerah di Kalsel ya. Asrama provinsi gitu. Ya, yang dari Pemprov gitu. Nah, yang bisa jadi opsi gasan kawanan, ading-ading sekalian yang harus lanjut kuliah ke Jogja, jangan khawatir, jangan takut. Ada asrama Kalsel. Apalagi menunjang gasan kekawanan yang mungkin takut untuk pertama kali keluar daerah dengan orang-orang yang mungkin budayanya berbeda Ya. sekali kan. Di sini ini tempat untuk membantu Beradaptasi lah. Dengan tapi tetap bisa beradaptasi keluar juga kayak apa. Jadi di sini itu salah satu opsinya lah kalau gasan yang masih gair-gair, jangan ragu, jangan takut. Ada opsi asrama. Ya. Salah satunya di Lama. Lama. Ya. Yang nanti alamatnya ada di description. Kontaknya mungkin Kontaknya juga ada di description box. Nah, mungkin itu ya dari kami dari Pandiran hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan itu wajar ya. Masing-masing lah itu. Yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya kayaknya kada bang. Ya itu aja dari kami. Ya nanti kita lanjutkan lagi ke episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mantengin YouTube dari Lamang di segmen Pandirwara Beranai lagi.